Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan dibahas tentang fungsi dan operasi bilangan kompleks. Namun sebelumnya akan dibahas dulu bagaimana tentang koordinat kutub dan teorema de Moivre. Materi yang sebelumnya tentang apa itu teorema dari de Moivre itu akan membahas tentang fungsi dan operasi bilangan kompleks ya. Namun untuk fungsi dan operasi bilangan kompleks tentu akan disampaikan dulu pendalaman materi yang sebelumnya. Materi yang sebelumnya adalah ini, bentuk kutub dan bentuk eksponen formula Euler. Bentuk kutub dan bentuk eksponen formula Euler itu tidak berbeda sebetulnya ketika di bilangan real ya. Namun ketika di dalam sebuah bidang tentu di sini ada yang namanya titik pada bidang kompleks dan ada titik kutub pada bidang kompleks ya. Yang disebut dengan koordinat kutub tentu di sini akan melibatkan sebuah radian ya, ataupun sudut di sini. Mana sudut yang dimaksud pada bilangan kompleks itu ada nama lain ya, yaitu dimana kalau untuk R-nya sebagai modulus ya, ataupun nilai mutlak ataupun jarak ya. Kemudian nanti ada yang namanya theta ya, ataupun sudutnya yang akan ditentukan dari perbandingan antara Y-nya dengan X-nya. Theta dinamakan argumen ya, jadi nama lain theta adalah argumen. Nah, baik di sini ketika bilangan kompleks dinyatakan oleh X tambah Y ya, kemudian X tambah Y itu dinyatakan dalam sebuah bidang, maka di sini adalah titik X dan ini adalah titik Y, sehingga ini dapat ditulis ke dalam bentuk 3 plus I ya. Ya, berarti kan I4I ya. Jadi kalau ada 3 tambah I4, maka ini ada di kuadran 1. Kita katakan ini sama dengan kuadran 1, ini kuadran 2, ya di koordinat bidang kompleks ini 4. Jadi kalau ada negatif 3,3, oh ingat negatif 3,3 itu ada di kuadran 2 ya, pada bidang kompleks. Sehingga di sini berarti kan negatif 3 plus 3I. Selanjutnya, untuk titik kutub pada bidang kompleks itu dinyatakan dengan X ya, itu akan sama dengan X per R ya. Jadi ketika X per R itu sama dengan apa? Perbandingan antara panjang X dengan R itu tidak lain adalah kosinus ya. Jadi ini adalah kosinus. Argumennya adalah theta. Sehingga R itu menjadi R cos theta. Y tentu Y-nya adalah sin. Nah, sin theta. Sehingga ketika bentuk Z ya, kita Z-nya begini, X tambah Y dapat dinyatakan dalam bentuk koordinat kutub menjadi R ya, cos theta ditambah dengan R
sin theta tambah I. Jadi sama dengan Z-nya dapat dinyatakan dengan R dikali dengan cos theta. Ini ada I ya. Nah, I plus I sin theta. Oh, ada yang bisa ditulis juga dengan Z sama dengan R cis theta. R cis theta. Cis theta itu berarti R dikali dengan cos theta plus I sin theta. Ini apa itu theta? Ya, theta itu di antara, nah di sini untuk sebarang bilangan kompleks Z tidak nol, ada keterkaitan antara nilai theta itu di mana theta itu lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari 2pi. Juga untuk panjang intervalnya adalah 2pi. Ataupun dapat dinyatakan juga dengan theta lebih besar negatif pi dan theta kurang dari 9pi. Bentuk polar atau kutub pada bilangan kompleks tidak berbeda dengan bentuk kutub pada bilangan real, karena kemudian merupakan anggota bilangan real. Perbedaannya pada bentuk polarnya menjadi ini. Ya, sama dengan R cos theta plus I sin theta dengan R, theta adalah koordinat polar. Jadi kalau koordinat polar itu dinyatakan dalam bentuk R theta. Nah, ini R cis theta. Nah, sekarang ke teorema de Moivre ya. Jadi apa itu teorema de Moivre-nya? Kita misalkan ada Z1, R1 cos theta 1 plus sin 1 ada Z2 ya, juga sama dengan X2 tambah I2, maka R2-nya akan jadi cos theta tambah I sin theta kali R2. Ya, ketika Z1 kali Z2 ya tinggal kalikan. Nah, ini apa namanya? Hasil kali dari R1 kali, ya ini kan R1 kali R2, ya ini sebagai modusnya ya. Kemudian, nah ini hasil dari ketika cos theta dikali cos theta dikurangi sin theta 1 kali sin theta 2 dan sebagainya, sehingga ini membentuk jadinya Z1 kali Z2 jadi R1 R2 cos theta 1 tambah cos theta 2 tambah I sin theta 1 tambah sin theta 2. Ketika pembagian pun sama ya. Ketika pembagian ingat saja kalau kali itu di sininya cos theta 1 tambah cos theta 2 min sin theta 1 tambah theta 2, kalau itu cos theta 1 kurangi theta 2 I sin theta 1. Jadi bagian selanjutnya juga ini akan dibahas. Nah, teorema tersebut untuk menyelesaikan masalah-masalah pada bilangan kompleks ketika melabatkan sebuah pangkat. Jadi formula yang teorema de Moivre itu Z pangkat N sama dengan R pangkat N dikali dengan cos N theta ditambah I sin N theta dari pembuktian yang ada di sini. Nah, sekarang ke formula Euler. Apa itu formula Euler? Nah, ketika misalkan ada sebuah apa namanya, kita asumsikan series infinite ya yang tidak terbatas ya, deret yang tidak terbatas di mana X pangkat X sama dengan 1 ditambah X tambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya, adalah yang ketika misalkan X-nya sama dengan I theta, ini akan menjadi E pangkat I theta cos theta tambah I sin theta yang disebut dengan rumus Euler ya, rumus Euler. Sehingga kaitannya ya, bagaimana juga sederhananya ketika definisikan E I theta secara umum kita akan menunjukkan EZ sama dengan E pangkat ET dikali E pangkat X tambah IY sama dengan EX kali EIY akan sama dengan E pangkat X kali cos C tambah I sin Y. Ingat saja E pangkat Z, Z-nya itu adalah X sama IY, ini diuraikan. Maka apa itu EIY? EIY itu dari kalau I theta saja adalah cos theta tambah I sin theta,
kalau ininya tetanya diganti dengan Y, maka akan menjadi cos Y tambah di sini. Di special case, di mana Y sama dengan 0, ketika Y-nya sama dengan 0, ini akan menjadi pangkat X. Teorema De Moivre dengan formula Euler akan menjadi E I pangkat T E I theta dipangkatkan N akan menjadi E I N theta. Kemudian begini, ini ada contohnya. Temukanlah bilangan real, ya, real number, bilangan real dari X dan Y, sehingga 3X tambah 2Y X tambah 5Y sama dengan 7 tambah 5. Nah, ini diselesaikan aja, diubah menjadi persamaan Z, ya, sehingga mana bagian realnya, ya, bagian real Z-nya, dan bagian dari imajiner Z-nya. Untuk memudahkan, nanti ini harus sama dengan ini, ya, ini adalah RT-nya, dan ini sama dengan 7, dan imajinernya sama dengan 5. Nah, jadi sehingga penyelesaiannya diperoleh X dengan negatif 1 dan Y-nya sama dengan 2. Nah, buktikan bahwa konjugat dari Z1 tambah Z2 sama dengan konjugat Z1 tambah konjugat Z2 dan yang lain sebagainya. Ini adalah pembuktiannya. Diuraikan dulu, ya, diuraikan dulu apa itu Z1, terus ya kemudian kita akan susun, ya, ke bagian realnya dan bagian imajinernya. Nah, ini karena apa namanya, ini dikurung, ya, agar lebih dikonjugatkan tanda plus akan menjadi kurang. Nah, ini diselesaikan, ya, untuk diarahkan ke bentuk Z1 konjugat dan lain sebagainya. Di sini nyatakan, ya, setiap bentuk kompleks di sini ke dalam koordinat polar. Nah, ingat tadi koordinat polar itu butuhnya apa namanya, bahwa Z-nya akan sama dengan R cis, ya, R kali cis theta, R cis theta. Berarti kita akan butuh modulus dan theta dan modulusnya berapa. Dan nyari jarak modulus itu jarak atau R. Jarak adalah, ya, jadi R-nya adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini adalah 2 kuadrat jadi 4, dan 2 akar 3 kuadrat, ya, akar 3 itu 3 kali 2 kuadrat jadi 4 kali 3 12 sama dengan akar 16 4, R-nya 4, dan tetanya, ya, tetanya bisa dari ini, ya, tetanya itu perbandingan antara X dengan Y per X, ya, ya, Y per X, ya. Jadi ini adalah tan theta, ya. Nanti atusnya apa itu Y-nya, tadi Y-nya kita dapatkan 2 akar 3, ya, 2 akar 3 per X-nya 2, ya. Tan theta sama dengan 3. Nah, di sini kita lihat ininya apa namanya X dan ininya Y-nya itu di kuadran 1, berarti berapakah tetanya, ya? Tetanya adalah arcus dari akar ini. Terus akar 3 itu sama dengan pi per 3. Tangen pi per 3 adalah akar 3, ya, ataupun tangen 60, ya. Cos 60 per sin 60, ya. Nah, sekarang
diperolehlah untuk dinyatakan dalam formula Euler yang menjadi tadi 4 pangkat pi I ya, pi I per 3 ya. Jadi tadi kita lihat lagi apa itu. Nah, ini I theta pangkat N ya. I N theta ya, ataupun I N theta. Nah, ini akan menjadi tadi ya, RCIS ya, RCIS sudah ya, R-nya adalah 4. RCIS ya, cos 60 plus di sini 60 derajat. Contoh-contoh lainnya. Nah, sekarang bagaimana cara mencari akar dari bilangan kompleks ya. Akar dari bilangan kompleks, yang pertama di sini kan ada soal ya, Z pangkat 5 sama dengan negatif 32. Yang menjadi pertanyaan adalah berapakah Z-nya ya yang memenuhi itu. Nah, sekarang kita misalkan ya dalam bentuk polar. Nah, ini dalam bentuk polar itu negatif 32 itu adalah, kalau negatif 32 itu berapa? Negatif 32 itu sama dengan negatif 32, berarti kan ditambah 0. Nah, 0. Berarti ininya adalah cos-nya. Ya. Berarti kan kita akan tahu berapakah R cos-nya. Nah, berapakah di sini berarti sin theta-nya berapa. Sehingga ini menjadi bentuk polarnya ya, negatif 32 itu adalah 32 ya, berarti kan di sini 32 cos pi plus 2 k pi ya, plus i sin pi plus 2 k pi. Sini kan apa namanya, ketika cos 180 itu adalah negatif 1. Nah, sehingga di sini memang negatif 32 itu ditambah i theta ya, bukan 0 di sini. Nah, bagian ininya 0 nilainya. Bagian ininya 0. Tapi karena negatif 32,0 ya, berarti di sini kalau apa bagian di sini kan ketika menjadi sebuah koordinat itu, ini tidak lain adalah negatif 32. Yang ada adalah dengan realnya ya, atau x-nya. Nah, negatif 32 itu ada di pas di garis ya 100 ini ya. Kalau ini xy, maka kalau ini ada di titik ini. Kalau ini 0, ini 90 ya, atau pi per 2. Ini ya 180. Sehingga sin yang menghasilkan 0 ya, sin yang menghasilkan 0, pi theta-nya berapa, tetapi theta berapa yang menghasilkan negatif ya, berarti kan di sini tidak lain adalah theta-nya pi ya. Sehingga dalam bentuk polarnya menjadi negatif 22 sama dengan 32 dikali cos pi tambah 2 k pi ditambah i sin pi tambah 2 k pi. Dengan k-nya adalah 0 plus minus 1 plus minus 2 atau bilangan flat ya. Kita misalkan z-nya sama dengan r dikali cos theta plus i sin theta. Sehingga karena tadi z sama-sama dengan ini ya, apa namanya, dinyatakan dalam bentuk koordinat polar, maka z pangkat 5 akan menjadi r pangkat 5 ya. Tadi kan bahwa z pangkat n sama dengan r pangkat n cos n theta tambah i sin n theta akan sama dengan 32. Jadi di sini cos pi tambah 2 k pi tambah i sin pi tambah 2 k pi. Nah, di sini kan tadi z pangkat 5-nya sama dengan negatif 2. Maka z pangkat 5 itu sama dengan ini ya, akan juga sama dengan yang ini ya, negatif 32.
persamaan ini, mana bagian yang sesuainya ya R pangkat 5 sama dengan 32 ya di sini kan. Kemudian cos 5 tetanya ya, cos 5 tetanya sama dengan itu. Jadi R pangkat 532 dan 5 tetanya ya pi tambah 2 kali dengan R-nya berarti sama dengan 2 ya, dan tetanya sama dengan pi plus 2 kali per 5 ya. Sehingga Z-nya menjadi sekarang ya, R cos pi tambah 2 kali per 5 ditambah sin pi plus 2 kali per 5. Jadi Z-nya kan dalam bentuk ini tidak lain, Z itu adalah R cis theta tadi ya. Jadi kita akan mencari Z-nya ya. Kita akan mencari Z-nya. Ya, Z-nya berapa? Ingat bahwa Z itu R cis theta. Sehingga yang negatif 32 diubah dalam koordinat kutub, di mana realnya adalah negatif 2 dan Y-nya, imajinernya adalah 0. Ya, nanti disesuaikan. Ingat de Moivre, ya, kemudian disamakan dengan yang bentuk negatif 32 tadi dari Z pangkat 5. Ya. Selanjutnya, ini adalah contoh-contoh lain untuk menentukan akar ya. Kalau ini menentukan akar, kalau ini juga sama ya, berapakah akar dari berapakah nilai Z-nya ya. Berarti kan nilai Z itu adalah akar dari Z pangkat 5 ya. Nah, kalau ini negatif 1 tambah I pangkat sepertiga ya. Jadi sama saja ini dengan pendekatan de Moivre ya. Kita misalkan Z-nya, nah ini ya, kan Z-nya adalah R cis theta ya. Nah, apa R cis theta ya? R cis theta berarti Z-nya itu adalah negatif 1 tambah I. Berapakah R-nya? R-nya adalah akar 2 dan tetanya tidak lain 3 pi per 4 ya. Ini berarti kalau di titik itu kalau negatif 1 tambah I itu maka ada di kuadran berapa ya? Negatif 1,1 ya. Nah, itu berarti di kuadran 2 ya. Oh, berarti sudutnya itu ya, negatif 1. Berarti sudutnya antara tetanya berarti pi per 2 ya, pi per 2 pi ya. Di sini 3 pi per 4 ya, 3 pi per 4 berarti ya adalah sudut dari perbandingan antara itu ya, antara negatif 1 ya. Oh, berarti yang 1 dibanding dengan negatif 1 berarti berapakah tetanya dari tangen negatif 1. Nah, berarti kan kalau di kuadran 1 itu 45 ya, berarti di sini 3 kali 180 ya, bagi 4 ya. Nah, sekarang ini juga sama ya, berarti ketika dipangkatkan sepertiga maka ini pangkatkan lagi sepertiga ya. Jadi tetap saja ini kembali lagi ke bentuk Zn ya. Jadi kalau mau mencari Z-nya kita akan membutuhkan Z ya, R cis theta, berarti butuh R-nya dan tetanya dari penyelesaian ini, sehingga Z pangkat N pun akan sama ya. Di sini kan R pangkat N ya, cis N theta ya, atau ya, R pangkat N cos NT ya, ditambah dengan sin N theta ya. Saja di sini. Jadi ketika R pangkat N ya pangkatnya kan jadi sepertiga ya. 2 pangkat sepertiga cos N theta ya.
Nah, di sini hal yang bentuk ya. Nah, di sini nih, ya, bentuk dari bilangan kompleks itu kalau Z pangkat N adalah R pangkat N cis N theta, tapi kalau Z 1/N, nah itu berbeda ya. 1/N di sini cos ya theta ditambah dengan periodenya 2 kali per N ya. Nah, sama juga sin jadi kalau Z pangkat N ya ini R pangkat N cis N theta, tapi kalau pangkat per N menjadi cos theta tambah 2 kali per N tambah sin theta 2 kali per N dikali dengan R pangkat 1/N. Nah, jadi ini akar dari bilangan kompleks. Selanjutnya, ya, pembahasan kali ini ya akan dilanjutkan dengan apa itu fungsi dan operasi bilangan kompleks. Ya, apa itu fungsi ya dan operasi bilangan kompleks. Nah, ini fungsi dan operasi bilangan kompleks. Apakah fungsi bilangan kompleks itu sama dengan fungsi bilangan real dan operasi-operasinya? Di sini pengertian fungsi kompleks dan operasi. Kita akan lihat dulu pengertiannya. Ya. Nah, fungsi kompleks didefinisikan serupa atau seperti penyisian pada fungsi real, hanya pubah bebas dan pubah tak bebas berupa bilangan kompleks. Jadi Y-nya adalah bilangan kompleks. Berikut ini definisi formal dari bilangan dari fungsi kompleks. Nah, konsep dasar itu adalah pendahuluan dari topologi yang menyangkut topik-topik berikut. Himpunan di sini adalah koleksi titik-titik pada bidang Z dan operasi pada himpunannya dan gabungan, irisan, penjumlahan, pengurangan, beserta sifat-sifatnya yang dianggap saudara sudah tahu. Nah, definisi fungsi kompleks ya. Jadi fungsi kompleks adalah suatu aturan ya di sini yang memasangkan bilangan Z anggota D dengan satu dan hanya satu bilangan kompleks W pada bidang W itu ZW. Jadi sama saja kalau ini misalkan ada apa ada himpunan itu ya, ada domain ya, kemudian adalah Z ya, adalah W ya. Jadi kan tadi definisinya adalah pemetaan bilangan Z ya, berarti di sini ada Z1, Z2 dan seterusnya ke W di sini ya, ke W. Nah, misalkan ada titik. Jadi Z1 ke W1 gitu ya. W1 ini ke W2 satu-satu ya. Nah, sehingga secara general bahwa fungsinya adalah dari Z ke W ya, ataupun dapat dinyatakan dengan W itu sama dengan F dari Z ya. Nah, di sini ada domain ya, domainnya itu adalah anggota dari bilangan Z ya. Contoh W sama dengan Z, berarti fungsi W sama dengan fungsi Z ya. Fungsi yang sama berarti dengan Z ya. W sama dengan IY, W sama dengan X kuadrat kali Y kuadrat, W sama dengan 1/Z min 1,
dan seterusnya. Jadi siapa domain dari W? Pada nomor 1 sampai dengan nomor 3 merupakan seluruh bilangan Z. Ya, seluruh bilangan Z, berarti W-nya sama dengan X tambah I. Ya. Kemudian untuk nomor 4, ya, nomor 4 ini sama saja bahwa membagi dengan 0 itu tidak boleh. Sehingga seluruh bilangan Z kecuali Z-nya sama dengan 1, berarti kan tidak boleh. Ya, kalau untuk nomor 5 berarti Z kuadrat tambah 1 tidak sama dengan 0, maka Z kuadrat tidak sama dengan negatif 1, atau Z-nya tidak sama dengan, nah ini agak berbeda ya, di sini kan Z kuadratnya kita misalkan sama dengan negatif 1 ya, nah berarti kan tidak bolehnya ya, nah berarti Z-nya sama dengan plus minus akar negatif 1. Simbolnya adalah Z-nya sama dengan plus minus akar negatif 1 kan I ya, disimbolkan. Ini bagaimana kalau ini, yang ini berarti ada dua syarat. Syarat yang pertama, Z kuadrat min 1-nya harus lebih dari 0 ya. Nah ini berarti 1 per ya, 1. Karena ini kan apa namanya, 1 per Z kuadrat min 1 kan positif ya, karena di bawah akar ya. Maka kalau 1 sudah positif, tidak lain yang harus positif juga adalah Z kuadrat min 1 juga harus lebih besar 0. Kalau yang tadi kan Z kuadrat min 1 juga tidak boleh ya, dan Z kuadrat juga tidak boleh 1 ya. Jadi Z kuadrat min 1-nya lebih besar dari 0, atau satu syarat di sini dan satu syarat yang kedua bahwa Z kuadratnya tidak sama dengan 1 ya, tidak sama dengan 1. Jadi satunya tidak yang merupakan anggota dari itu, sehingga tadi Z kuadrat min 1 lebih besar 0 diuraikan, maka Z-nya kurang dari negatif 1 digabung dengan Z-nya lebih besar 1. Operasi pada bilangan kompleks ada operasi tambah, kurang, kali, bagi, sama saja sebetulnya. Hanya tadi kan dikatakan bahwa domainnya adalah bilangan kompleks. Ya, ini ketika ditambahkan, ketika dikurangi, ketika dikali, dibagi. Ya, tentu masing-masing dengan syarat bahwa terdapat irisan antara domain F dengan domain G-nya tidak boleh 0 ya. Dan untuk D ditambahkan syarat GZ-nya tidak sama dengan 0 ya, sama. Untuk memahami fungsi kompleks secara geometris, perhatikan hal berikut ya. Misalkan Z-nya adalah X tambah IY, maka fungsi W sama dengan FZ dapat diuraikan menjadi W sama dengan U XY ditambah I V XY. Nah, di sini bedanya karena apa namanya, W-nya itu, U-nya itu merupakan sebuah peubah ya. Dan V-nya juga, artinya real W dan imaginary masing-masing merupakan fungsi dua peubah real X dan Y. Jadi W-nya itu dapat dinyatakan dalam bentuk UXY dan imaginary-nya menjadi VXY. Masing-masing ini juga peubah ya, peubah XY. Nah, kalau dalam bentuk lainnya Z sama dengan RG theta, ya, koordinat kutubnya ini menjadi bagian imaginary adalah UR theta dan bagian imaginary-nya VR theta, kalau bagian realnya UR theta. Ya, contoh begini, misalkan Z-nya adalah X tambah IY, ya tentukan FZ dengan W-nya sama dengan FZ sama dengan Z kuadrat min 1. Nah, ini kan FZ itu merupakan sebuah pemetaan ya, pemetaan dengan domain Z, sehingga kita uraikan ya, apa itu Z-nya, ada keterangan Z-nya ini X tambah IY kuadrat diuraikan, ini akan menjadi bentuk ini ya. Nah, kan berubah X kuadrat min Y kuadrat, kita misalkan U tadi UXY. Lainnya adalah ini V-nya ya, ini V-nya 2XY min 1. Nah, bagaimana dalam bentuk koordinat kutub? Ya, kita akan cari bahwa R cos theta-nya apa dan R sin theta-nya apa. Ya, sehingga
Z kuadrat menjadi ini. R cos theta plus I sin theta kuadrat min I. Selesaikan. Ya, sehingga berbentuk FZ-nya adalah R kuadrat cos kuadrat theta min sin kuadrat theta ditambah I dikali R sin kuadrat theta min 1. Masing-masing ini tidak usah dihafal, ingat saja, turunkan saja dalam bentuk Z kuadrat min 1, ya ini kan R cos theta kuadrat min 1. Ada bagian U-nya, ya R kuadrat cos kuadrat theta min sin kuadrat theta, dan ada V-nya. Selanjutnya, ya nanti contoh-contoh soalnya akan dibahas. Fungsi komposisi bilangan kompleks. Apakah sama? Nah, ini kita akan lihat apakah fungsi komposisi dari bilangan kompleks juga bersifat komutatif. Kita akan misalkan ada fungsi yang pertama SZ, fungsi yang kedua TZ, ya, S bundaran T ataupun S komposisi TZ. Ya, jadi S di hasil perpeta dari TZ, ya TZ-nya adalah EZ plus F per GZ tambah H. Ini sehingga diperolehlah, ini catatan juga sama, ini AE tambah BG dikali dengan CF tambah DH dikurangi AF tambah BH min CE tambah DG-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, sehingga SOT, ya S bundaran T-nya merupakan sebuah fungsi dari ini adalah S bundaran, ya S TZ tadi, S TZ juga ini merupakan sebuah fungsi, ya karena sama kan, ya, fungsi pembagian, ya pembagian bilangan kompleks juga. Nah, ini juga akan berbentuk ini. Nah, sekarang bagaimana kalau T bundaran S, ya sama. Nah, ini tidak sama dengan, ya, bahwa ini AE tambah BG, kalau ini AE tambah FC, ya kalau ini, dan jadi antara ini dan ini tidak sama, maka ya, sehingga fungsi komposisi tidak berlaku komutatif, ya, tidak berlaku komutatif. Nah, ini apa? Kalau ini tampilan penyelesaian fungsi dari bilangan kompleks dengan menggunakan Wolfram alpha. Silakan saudara coba, ya, karena grafiknya itu bentuk hampir sama sebetulnya. Ketika misalkan domainnya Z, ya Z, ya ketika domainnya X, ya X, ya. Ini juga grafiknya, ya bentuknya seperti ini, ya ini grafik FZ 1/Z⁻6 tambah 1. Tapi kalau Fx sama dengan 1/X⁻6 tambah 1, ya sama saja di sini. Hanya domainnya di sini kan Z-nya merupakan bilangan kompleksnya X tambah Y tadi. Nah, ini contoh. Misalkan Z-nya adalah X tambah Y dan FZ-nya Z kuadrat min 1. Tentukan gambar grafiknya dari titik ini, ya 2,1, 3,1 dan 0,1 dipetakan oleh W sama dengan FZ Z kuadrat min 1. Tentu ini adalah titik-titik X, Y, ya. Nah, ini adalah Y. X1, X2, X2, dan seterusnya. Sehingga kita uraikan lagi apa itu Z, ya. Z-nya berarti di sini kalau 2,1 adalah Z-nya 2 tambah I. Ya, jadi sudah langsung saja diuraikan 2 tambah I kuadrat min 1. Ya, ini jadi 4 min 1 tambah 4 I, ya. Ini sampai sini dikurangi I yang ini 3 tambah I. Grafik 2,1 ketika dipetakan oleh FZ menjadi 3 tambah I3, ya, ataupun di sini menjadi 3,3, ya 3,3. Semuanya sudah, ya. 3,1 juga sama. Nah, kalau di apa namanya ini di bidang Z, ya, di bidang Z tadi kan di sini X, di sini Y, ya.
Apa awalnya titiknya 2,1-nya ini titiknya 2,1 di sini Z1. Ketika di bidang W ya. Nah, ini kita misalkan di bidang W, bidang Z ya. Z, nah ini bidang W itu tadi kan berubah ya. Nah, bidang W itu di sininya U dan di sininya V ya. Nah, itu menjadi berapa? 3,3 ya. 1, 2, masih di kuadran yang sama ternyata ya. Ini ada merupakan nah, Z1 aksen saja lah. Nah, 3,3. Jangan Z lagi, ini langsung saja namanya menjadi W ya. W1. Nah, W1. Ya. Sama ini juga ya. Sama ini kalau saudara mau coba-coba pakai Warframe Alpha silahkan, ini menarik sekali ya, mempermudah pemahaman tentang grafiknya. Nah sekarang ada fungsi W-nya sama dengan Z conjugate ya, untuk setiap peubah Z-nya X sama dengan Y. Didapat nilai W sama dengan X min Y ya, karena kan conjugate ya, dimana Z satunya 3 tambah 2i, Z2-nya 2 min I, betul-betul didapat W I-nya 3 min 2i dan W2-nya 2 plus. Nah, kalau W-nya ya konjugatnya dari 3 plus 2 ya min. Di sini ada titik B ya. Nah, titik B itu kan ini titik B-nya akan negatif 1,1. Jadi ketika dalam bidang Z, dalam bidang W-nya, apa titik B-nya? Ini akan menjadi ini negatif 1,1 ya, negatif 1, negatif 1. Ya. Atau kan ini, atau lebih paham dari pemetaan tadi bahwa ini kan negatif 1 plus I B-nya. Nah, berarti kan B aksennya dikonjugatkan gitu. Jadi negatif 1 plus jadi min I, jadi negatif 1, negatif 1. Ya. Ini latihan soalnya, ya, silahkan dipahami. Kemudian ini 2 ya, ini adalah komposisi ya, penjumlahan sama saja FZ tambah GZ ya, 2Z min I ditambah dengan 2Z kuadrat tambah 1. Ini 2Z kuadrat tambah 2Z min I ditambah 2Z kuadrat tambah 1. Berarti kan 2Z kuadrat ditambah 2Z ya. Ini tidak tertulis 2-nya. Nah, 2Z kuadrat plus 2Z tambah 1 min 1. Min I ya. Tinggal dijumlahkan saja 2Z kuadrat tambah 2Z tambah 1 min I. Untuk apa namanya, pembagian juga sama ya, ini dirasionalkan ya, ini ada bagian realnya dan bagian imajinernya. Kemudian bagaimana ada bentuk 1 tambah I pangkat 2, 4. Nah ini tadi bukti teorema de Moivre ya, akan dibuktikan di sini. Ketika Z1 ini Z2 ya, ini Z1 ini Z2 ya, dikalikan sampai Zn ya. Kalikan, ini akan di bagian-bagiannya. Selanjutnya Z1 kali Z2 kita akan contohkan dulu satu saja. Kalau dua perkalian 2 bilangan kompleks ya,
Dari mana hasilnya menjadi ini? Jadi cos theta tambah theta 1 tambah theta 2. Ya, jadi begini. Nah, tidak lain adalah hasil kali dari masing-masing ini. Cos theta 1 kali cos theta 2. Ya. Ini kan tadi R1 kali R2-nya sudah dikalikan. Ini terus ada. Ini akan membentuk cos theta 1 cos theta 2 min sin theta 1 min sin theta 2 adalah penjumlahan dari cos. Yang saudara selalu ingat juga, cos penjumlahan dua sudut, ya, dalam penjumlahan dua sudut dari cos itu menjadi cos cos min sin sin. Jadi kalau sin itu sin cos cos sin. Nah itu. Jadi di sini pun sama kaidah yang barusan. Sehingga didapatkan J1, J2, J3 sampai Jn, jadi R1, R2, R3 ya secara umum ini akan menjadi cos theta 1, theta 2 tambah theta 3 terus ya, dari uraian yang ada di sini. Sehingga jika J1 sama dengan J2 sama dengan Jn, akibatnya J1, J2, J3 itu menjadi J pangkat N, R1, R2, R3 karena sama jadi R pangkat N, ini menjadi cos. Nah, ini kan kalau ini kan sudutnya sama, ya, sudutnya sama gitu. Sampai sama ya theta 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 ya n theta. Ini disebut dengan n theta. Hal ini disebut dengan teorema de Moivre. J pangkat n sama dengan r pangkat n cos n theta tambah i sin theta. Sehingga apa yang harus dicari ya, dari namanya soal ini ya, kita misalkan z-nya, nah ini kan berbentuk z pangkat n, yang akan dicari adalah z-nya, cara dari z-nya. Berarti kan kalau z itu kita butuh real z ya, butuh real z, kemudian butuh juga imajiner z. Nah, gitu. Kita fokusnya ke situ. Atau mau dari apa namanya koordinat polar saja yang lebih mudah. Jadi ini kan yang ditanyakannya z pangkat n ya, bukan z-nya, bukan z-nya. Kalau z pangkat n ya butuh ini berarti apa namanya butuh z-nya. Z-nya adalah r tadi itu ya, r cis theta. Nah, ya, kita akan mencari r dan kita akan mencari theta. Ini kan 1,1 berarti dikeluarkan 1. Keluarkan 1 itu sudutnya antara 0 sampai pi per 2. Sehingga R-nya akar 2, tan tetanya berapa? Ya, tan tetanya sama dengan 1, maka tetanya adalah pi per 4. Ataupun tangen 45 adalah 1. Sehingga Z pangkat N, R pangkat N, ya tinggal substitusikan. Itu R-nya akar 2 pangkat 24, terus cos N theta tambah I sin N theta. Akar 2 pangkat 24 itu adalah 496. Ya, jadi kan akar 2 ya kali akar 2 gitu ya. Banyak ya, titik sampai 24. Ini tidak lain kan 2 kali 2 kali 2 titik-titik sebanyak 12. Jadi 2 pangkat 12. 4096 ya, 4096. Cos pi per 6 tambah isi pi per 6. Kita tahu bahwa cos 30 adalah setengah akar 3, sin 30 setengah, ya. Jadi 2048 dikali akar 3 tambah I. Sehingga 1 plus I pangkat 24 menjadi 2048 dikali akar 3 tambah I. Silahkan coba juga saudara masukkan di Wolfram alpha. Namun di Wolfram alpha itu hasilnya adalah ini. Jadi kalau di Wolfram itu ini menjadi 4096. Berarti hampiran dari Wolfram alpha itu
Nah, ini hampirannya adalah 4096. Berarti ini hampirannya adalah 2 ya. Jadi akar 3 tambah I itu di Wolfram hampirannya itu 2, hampiran ya. Demikian, selamat mencoba ya, selamat memahami lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.